Selamat datang sahabat bahasa. Belajar bahasa Indonesia dengan mudah dan menyenangkan. Apa yang akan kita pelajari? Yang pertama, pengertian kata menurut para ahli. Yang kedua, fungsi kata. Dan yang ketiga, jenis-jenis kata. Dilihat dari asal-usulnya atau secara etimologi, kata berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu katha, dan bahasa Melayu ngapak katha. Pengertian kata secara etimologi artinya adalah cerita, konversi, atau bahasa. Sementara itu, pengertian kata berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah unsur bahasa yang diungkapkan dari perwujudan buah pikiran dan perasaan sehingga dapat digunakan sebagai alat komunikasi atau bisa diartikan sebagai ujar yang artinya bicara. Pengertian kata menurut ahli. Pengertian kata menurut ahli linguistik dari Indonesia yaitu Abdul Khair mengungkapkan bahwa kata adalah satuan ujaran paling kecil yang secara inheren mengandung makna leksikal. Adapun apa itu inheren dan leksikal akan dijelaskan di glosarium. Pengertian kata secara umum didefinisikan sebagai sebuah elemen bahasa yang berasal dari rangkaian huruf sehingga mampu menciptakan arti tertentu. Contoh, saya makan nasi. Kalimat tersebut merupakan gabungan dari unsur-unsur kata, sehingga mengambil pengertian dari Suhadi bahwa kata yakni suatu konstruksi paling kecil dari sebuah kalimat. Konstruksinya apa? Di contoh tersebut ada kata saya, makan, nasi. Merupakan contoh dari kata yang menjadi sebuah kalimat. Beralih kepada pembahasan selanjutnya mengenai fungsi kata. Yang pertama, fungsi kata sebagai subjek. Subjek merupakan bagian dari sebuah kalimat yang berfungsi sebagai penanda pengenal apa yang sedang dibicarakan. Atau sederhananya bahwa subjek itu dapat kita temukan dengan jawaban dari pertanyaan mengenai siapa yang sedang melakukan kegiatan. Contoh, saya makan nasi. Kita buat pertanyaan, siapa yang sedang makan? Maka jawabannya adalah saya. Saya menjadi subjek sebagai fungsinya. Jadi, kesimpulannya subjek itu adalah pokok pembicaraan, pokok bahasan, pelaku atau pokok kalimat. Fungsi yang kedua yaitu predikat. Predikat adalah sebuah kata yang dibicarakan atau dilakukan oleh subjek. Sehingga biasanya kata yang berfungsi sebagai predikat itu mengandung unsur verba atau kata kerja. Dilihat dari contoh saya makan nasi, maka kita bisa mengajukan sebuah pertanyaan apa yang dilakukan oleh saya. Maka jawabannya adalah makan. Makan menjadi sebuah predikat dalam kalimat contoh tersebut. Selanjutnya, fungsi kata sebagai objek. Kata yang berfungsi sebagai objek berarti kata tersebut dapat memberi keterangan predikat. Seperti diketahui,
Objek dalam sebuah kalimat berperan sebagai penderita atau bagian kalimat yang mengalami suatu hal. Contoh, saya makan nasi. Dilihat dari pengertian sebagai keterangan predikat, maka kita bisa membuat sebuah pertanyaan, apa yang dimakan oleh saya? Maka jawabannya adalah nasi. Maka nasi berkedudukan sebagai objek. Yang terakhir ada pelengkap dan keterangan. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, keterangan. Keterangan dalam sebuah kalimat adalah kata yang dapat memberikan keterangan terhadap unsur lainnya dalam kalimat tersebut. Contoh, saya makan nasi di rumah. Kata di rumah menunjukkan keterangan tempat apa yang dilakukan oleh saya ketika makan nasi. Selanjutnya, fungsi kata sebagai pelengkap. Fungsi kata yang berperan sebagai pelengkap ini paling sulit untuk dianalisis keberadaannya dibandingkan dengan fungsi kata lainnya dalam sebuah kalimat. Hal tersebut disebabkan karena kata pelengkap dapat pula berfungsi sebagai objek atau keterangan. Contoh, saya makan nasi di rumah pagi tadi. Pagi tadi itu sebagai pelengkap, melengkapi dari keterangan di rumah. Untuk pembahasan tentang jenis-jenis kata akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.